Halo gengs, ketemu lagi. Dan halo juga bagi kamu yang pecinta kucing, gengs. Jadi hari ini itu aku mau bercerita tentang pengalaman aku mengasuh kucing ya, geng. Di rumah ini isinya cuma kucing. Lihat semuanya ini kadang-kadang kucing, kadang melahirkan, kadang istirahat. Jadi geng, di sini aku mau bercerita tentang suka dukanya aku merawat kucingnya, geng. Dan dari sini juga aku yang tidak punya pengalaman, akhirnya aku punya sesuatu hal yang bisa aku ceritakan di sini loh, geng. Kucing. Jadi masalah utama, geng. Masalah utama pada kucing itu yang terjadi adalah di saat kucing itu udah lahir. Di saat suka dukanya kita membesarkan kucing, geng, dari lahir sampai besar itu, geng, suka dukanya itu ya kita harus benar-benar ekstra loh, geng, ekstra yang benar-benar sabar, karena yang namanya kucing, terkadang kucing juga bisa membuat kita itu gak sabar, geng. Makanya itu kita harus benar-benar punya sifat yang benar-benar penyabar jika kamu pengen memelihara kucing, apalagi yang sudah melahirkan. Dan kali ini aku mau membahas tentang pengalaman aku kucing dari lahir dan sampai besar, dan kita terkejut kenapa kucing itu bisa tidak pernah maksudnya itu kucingnya ini yang lambat untuk besar loh, geng, lambat banget. Jadi, geng, ada masanya aku waktu aku melihara kucing itu, ada salah satu kucing aku dari anaknya itu kan 4 bersaudara ya, geng. Nah, kucingnya itu keempat-empatnya itu membesar itu lambat banget, geng, perkembangannya. Padahal di saat kita memberi makan, is okay, diberi makan bagus gitu. Air minumnya juga diganti-ganti terus. Why? Kenapa kucing kamu bisa tetap kecil dan kucing kamu lambat sekali untuk membesar, ya, geng? Jadi di sini tuh masalahnya itu adalah, geng, yang aku temukan gitu. Kenapa kucing-kucing aku yang umurnya itu udah 2 bulan, badannya itu masih kecil loh, geng, dibandingkan kucing yang setelah dia itu yang lain gitu, itu baru 1,5 bulan udah besar banget daripada yang kucing yang 2 bulan tadi, yang keempat-empatnya itu yang kecil loh, geng. Padahal jenisnya sama sih, nggak beda gitu. Jadi, geng, di sini sorry ya, geng, aku ngikat rambut. Jadi, geng, di sini tuh kenapa kucing kita tidak mau besar. Jadi kamu yang hobi dengan kucing, kamu yang punya kucing, dan kamu pengen gitu kucing kamu itu cepat besar, ataupun mungkin kamu pernah merasakan kenapa kucing kamu itu lambat banget besarnya, berkembangnya itu lambat banget, padahal makannya itu banyak. Segala makanannya itu dia udah disediakan banyak. Ya itulah, geng, yang terjadi kenapa kucing kita lambat besar. Makanya itu, geng, yang perlu kita lakukan di saat kucing kita hamil, di saat kamu punya kucing loh, geng. Kamu punya kucing yang pengen kamu kawinkan, dan kucing itu kan otomatis nanti akan hamil lagi. Jadi di sini yang perlu kita jaga, yang perlu banget kita jaga agar kucing anaknya ini nanti berkembang dengan benar-benar berkembang, dan dia tidak menyusut, dan dia tidak gitu-gitu aja loh, geng. Nah, yang aku alamin itu umurnya dari 1 bulan segitu sampai 2 bulan umurnya juga, sampai 2 bulan badannya juga begitu loh, geng, tidak membesar-besar. Jadi karena kita nggak tahu ya dulu ya,
ada apa, why, kenapa gitu. Apa yang terjadi sih, ya itulah geng. Yang terjadi itu langkah-langkah yang perlu banget kita lakukan di saat kita pengen ya, kucing-kucing anak si baby kucing ini sehat semuanya dan dia badannya berkembang, benar-benar berkembang, membesar gitu geng. Yang kita perlukan itu adalah di saat induknya ini udah kawin loh geng. Jadi kamu harus benar-benar ekstra untuk menjaga sang induk agar terhindar dari yang namanya kutu, yang namanya jamur loh geng. Itu perlu banget. Jadi geng, kucing yang pengen kamu kawinkan, sebelum dia kawin, kamu perlu untuk memandikannya dulu loh geng. Dimandikan badan dia. Mandi kutu, oke, mandi apa yang pasti itu mandi kutu loh geng, dengan mandi jamur itu pasti banget agar tubuhnya dia itu sehat. Karena jika dia nanti melahirkan, anak-anaknya pun akan sehat tuh geng. Jadi yang pernah terjadi pengalaman sih mengawinkan kucing, kucingnya pun tidak dimandikan loh geng dulu ya. Dan juga kita nggak tahu kalau kucing kita itu ternyata kutuan. Kita nggak tahu juga geng. Makanya itu saat kamu pengen mengawinkan kucing, sebelum kamu mengawinkan, lebih baik kamu mandikan dulu loh. Ya, yang namanya kita mengawinkan di tempat pajak ya, kita nggak tahu apakah kucing orang nanti akan berkutu atau berjamur juga, kita nggak tahu ya geng. Jadi di sini geng, jadi di sini geng, kita perlu ekstra untuk merawat tubuhnya setelah, yang pasti itu setelah dia kawin, kita benar-benar harus sering untuk membelai bulu-bulunya, untuk disikat bulunya, disurui geng. Ini adalah salah satu untuk menimbulkan obat ini juga antioksidan juga dalam tubuh kucing, jadi dia itu merasa rileks. Dan di saat itu loh geng, dia menjadi enak dan akhirnya kucing itu bisa sehat demi untuk melahirkan nanti loh geng. Jadi geng, yang pengalaman yang kulakukan itu setelahnya itu yang terjadi kemarin geng, kenapa kucing itu menjadi tidak mau berkembang, tidak mau membesar. Jadi langkah-langkah untuk menghindari ini agar kucing itu benar-benar bisa tetap dia berkembang dan dia membesar sesuai dengan jadwal waktunya geng. Yang perlu kita lakukan itu adalah dari induk dulu. Makanya geng, yang aku lakukan itu, aku dengan saudaraku itu yang melakukan itu, kita prosesnya itu dari induk dulu. Maka di saat induknya ini udah hamil geng, kita perlu merawat ekstra, kita sisir. Nanti di saat usia kehamilannya itu udah 60, biasa kan kalau melahirkan itu di saat 60 sampai ke 70 lah geng. Nah di saat itu, di saat ke 60 itu kita perlu untuk memandikan kucing lagi. Jadi sang induk ini perlu untuk dimandikan lagi. Jadi kami di sini tuh induknya ini kami mandikan geng. Dimandikan itu biar dia sehat juga, badannya tidak bau saat dia melahirkan nanti, dan dia paling tidak itu kuman-kuman yang ada di bulunya itu, yang seperti yang bakteri-bakteri yang memulai jamur di tubuhnya dia itu ya, itu akan hilang karena sudah dimandikan ya. Jadi geng, kemarin itu aku memandikannya itu ya dengan mandi jamur, mandi kutu gitu. Jadi dua itu yang perlu banget loh geng. Makanya itu saat kucing kita melahirkan itu geng, dari saat itu kita juga perlu banget untuk menjadi orang yang benar-benar pemerhati kucing saat dia melahirkan agar dia enjoy. Karena kucing yang mau melahirkan itu di saat itu dia butuh teman, makanya itu kita butuh untuk dekat, selalu ada di situ geng. Di saat sudah melahirkan, kucingnya di saat sudah melahirkan, kan kita tadi di saat hamil di hari ke-60 itu kita perlu untuk memandikan kan tadi. Di saat kita sudah memandikan itu untuk salah satu pencegah agar kucing kita itu tidak induknya ini tidak kutuan dan tidak jamuran juga.
Jadi di saat sudah lahiran itu, geng, kita perlu lagi kita jaga kepada baby kucing ini. Nah, biasanya kan yang namanya induk kucing itu kan beda-beda sih, firasatnya itu beda-beda. Ada dia suka membersihkan anak-anaknya, ada juga dia tuh santai dan cuek, cuma ngasih susu udah sama anak-anaknya. Kan ada beda-beda ya. Jadi kalau kamu menemukan kucing kamu yang tipenya cuma menyusuin doang dan dia jarang untuk membersihkan anaknya, babynya yang masih sebelum 1 bulan itu, yang baru lahir sampai 1 bulan itu dia tidak membersihkan di saat BAB anaknya kan. Biasanya kalau kucing-kucing itu dia membersihkan ya, tapi ada juga yang enggak. Nah di sini geng, di saat sang induknya ini tidak terlalu perhatian sama anaknya, kita perlu tiap hari untuk mengecek bagian bawah kucing, dari buntut, dari kaki. Kadang-kadang kan yang namanya kucing yang masih bayi ini, dia kan belum bisa berjalan, maksudnya itu jalannya itu nggak jauh. Jadi di sini geng, jadi geng di sini yang perlu kita perhatikan dan selalu kita ganti adalah underfeed-nya. Itu perlu banget, karena kalau aku sih underfeed-nya itu udah 3 hari kita ganti, karena takutnya itu kuman ada di sana, udah pasti banget. Dan basah-basah itu geng, karena underfeed itu kan meresap air juga. Kebanyakan kan airnya bekas kecing kucing itu, anaknya kecing itu kan geng, akhirnya mengenai yang saudaranya. Ada juga yang BAB-nya mengenai saudaranya. Kalau kita tidak bisa untuk mencek dan kita tidak bisa untuk selalu menjaga geng, nanti kucing kamu bisa jamuran atau kutuan kali. Jadi geng, yang aku lakukan itu setiap kucingnya udah melahirkan, yang aku butuhkan banget itu ya mungkin 2 hari sekali ya kita cek ya. Jika ada kucing anaknya ini BAB-nya itu masih tidak terbersihkan induknya, kita harus membersihkan sih dengan air hangat. Aku bersihkan nanti. Kalau enggak sih dengan minyak kelapa. Jadi geng, di sini kita bersihkan ini adalah untuk menjaga tubuh kucing, kulit kucing untuk terhindar dari jamur loh geng. Karena jika kucing-kucing itu BAB-nya itu masih merekat di tubuhnya dia, kita tidak membersihkan, dalam 1 minggu kulit kucing itu akan menjadi jamuran lagi. Nah di sini geng, prosesnya jamuran ini kan jamuran itu sama kayak kita juga ya, kita kadas, kulis gitu, kurap gitu. Itu kan gatal ya, jamur di tubuh kita itu kan gatal. Itu kan prosesnya itu sangat mengganggu banget pada tubuh kita ya. Apalagi itu yang sering membuat kita itu stres, kita nggak bisa tidur apa-apa. Akhirnya ya begitu juga loh geng, kalau kamu bisa menyatakan dan kamu menyadari tentang kucing yang dia jamuran, dia itu merasakan banget gatal, mungkin di punggung, mungkin di belakang, tapi dia nggak bisa untuk menggaruk. Ya sama kita juga kan begitu. Jadi geng, di sini yang perlu banget diperhatikan agar pertumbuhan kucing kamu bisa maksimal besar dan dia tidak tetap segitu-gitu doang. Yang perlu banget kita perhatikan itu adalah jamur geng. Makanya yang kulakukan itu dari setelah melahirkan, kadang 2 hari sekali, atau mungkin kalau aku rajin ya tiap hari aku cek tuh BAB-nya itu apakah masih ketinggal apa enggak gitu, apa bersih apa enggak, dibersihkan ibunya gitu geng. Jadi itu yang aku lakukan, pencekan. Dan kita juga mencek tubuh si baby kucing ini di saat kadang-kadang itu kan ada basah bekas kena kecing saudaranya. Di situ kita harus benar-benar juga membersihkan. Makanya itu geng, kita perlu banget ekstra perhatian sama kucing yang masih baby sampai 1 bulan sampai 2 bulan itu kita perlu banget. Jadi geng, yang aku lakukan itu menurut pengalaman yang pernah terjadi ya, kenapa kucing kita itu standar kok tidak membesar-besar padahal usianya udah 2 bulan, sedangkan
Kalau kucing yang satunya lagi yang sudah melahirkan besar-besar. Di saat itu kenapa perbedaannya itu mencolok banget loh ini. Waktu itu tuh kelahiran kucing yang Aiko itu anaknya itu semuanya jamuran karena kita tidak memperhatikan banget, dan ibunya juga induknya juga geng ini banget, tidak terlalu agresif banget untuk membersihkan BAB anak-anaknya. Jadi di sini yang terjadi akhirnya dia jamuran. Berkat jamuran ini geng, itu yang membuat dia itu susah untuk sehat. Dan dibandingkan kucing yang satunya yang melahirkan itu juga dia besar-besar anaknya geng. Dan di situ dia terawat sih, soalnya kita sebelum melakukan itu, sebelum dia kawin itu kita juga mandikan, kita perhatikan, ibunya juga rajin. Makanya itu semuanya tergantung dari induknya juga loh geng. Jika induknya rajin membersihkan anak-anaknya, otomatis mereka 80% mereka terhindar dari jamur. Dan perlu kita sadari loh geng, yang namanya jamur pada kucing bayi sampai umur 3 bulan itu akan selalu ada. Bagaimanapun itu akan selalu ada, meskipun kita mencegah, meskipun kita udah jaga benar-benar protektif banget, kita tetap jamur itu akan tetap ada. Karena kita nggak tahu ya, di sela-sela bulunya yang tidak terlihat itu geng, akan ada satu titik jamur yang bermula dan akan membesar. Makanya itu geng, kadang-kadang yang namanya kita juga sibuk ya, kita kadang-kadang itu tidak terperhatikan full gitu. Makanya itu geng, di saat kucing kamu itu jamurannya udah parah, di saat itu juga loh geng, kucing kamu itu bukan kucing kamu ya, tapi di saat itulah kucing aku yang aku rasakan dan itu yang aku pelajari. Di saat itu juga kucing-kucing itu nggak mau membesar dan dia standar, beda dengan kucing yang satunya yang sudah melahirkan 2 bulan lebih besar daripada dia gitu, yang udah mencapai 3 bulan. Jadi di sini adalah geng, masalahnya itu karena jamur. Makanya itu kita perlu banget untuk perhatian ekstra. Yang namanya tadi kan gue bilang, yang namanya jamur itu dari lahir mungkin sudah 1 minggu atau sampai mulai dari 1 minggu sampai 2 bulan itu masalah pada kucing itu. Di saat bayi-bayi itu adalah masalahnya itu jamur, itu udah pasti loh geng. Jamur itu selalu ada. Makanya itu kenapa kita merawatnya dengan benar, kita jaga, itu adalah tindakan kita untuk memperkecil tingkat jamur itu loh geng, agar tidak benar-benar parah. Soalnya kalau kucing kita itu parah jamurannya geng, badannya itu gak mau besar. Itu yang terjadi kemarin sama aku. Makanya yang perlu banget diperhatikan itu adalah jamur, karena jamur itu kan itu kuman juga, dan dia juga menggerogotin kulitnya, dan itu dia juga membuat kucing itu stres. Makanya kucing itu walaupun dia banyak makannya, dia tetap stres, dan akhirnya jika dia tidak kuat, dia bisa mati loh. Makanya itu jamur juga perlu kita perhatikan banget sama kucing. Di saat dia udah jamuran, kita harus benar-benar membersihkan. Jadi langkah-langkah yang aku lakukan itu adalah geng, saat aku tahu menemukan jamuran, ya udah beli salep kucing gitu kan. Jadi sebelum langkahnya itu, sebelum kita memberi salep itu, kita ini dulu loh geng, kita bersihkan dulu dengan minyak. Jadi yang dimana ada jamurnya kita bersihkan pakai kapas. Setelah itu ya kita bersih sampai bersih benar-benar bersih. Lalu kita oleskan salapnya gitu. Dan ini pun kita melakukan itu wajib tiap hari loh geng. Karena jika kita tidak tiap hari, pernah yang aku bandingkannya, aku merawat kucing ada 3 ya. Ada 3 yang jamuran. 2 aku rawat benar-benar, yang 1 enggak. Ternyata apa yang terjadi, yang dirawat ini jamurnya itu udah mengecil dan membaik, sedangkan yang tidak terlalu kuperhatikan ini loh geng, malah tambah, akhirnya yaitu yang membuat kucing itu tidak menjadi besar-besar loh geng. Yaitu
kenapa kucing kamu kok kerdil, kenapa kok kucing yang kita punya itu standar tidak membesar-besar. Yaitu prosesnya itu adalah karena jamuran loh geng. Makanya kita perlu banget menghindarkan kucing kita dari jamur. Dan juga sakit banget. Aduh, terluka loh geng. Dia ya namanya kucing geng. Kita udah pasti tubuh kita itu akan selalu ada yang namanya kena cakar, itu udah pasti ya. Dan sampai mana aku ngomong tadi ya. Dan yang kedua tadi geng, kenapa kucing kita itu nggak standar banget, yaitu yang terjadi kompleks penyakit itu geng. Nah, pada kucing kita yaitu tadi jamuran. Yang kedua itu dia kutuan geng. Makanya itu ya perlu banget. Nah, makanya itu kan dari tadi aku bilang induknya itu perlu dimandikan dulu, apa-apa dimandikan untuk menghindari kutu. Makanya itu geng, di saat kucing kita sudah mulai 2 bulan dia sudah siap mandi, maka kita harus mandikan dengan sapu kutu geng. Atau mungkin jika kamu sudah menemukan kucing kamu yang parah geng, dia sudah kutuan, udah jamuran, langkah yang terbaik itu adalah digundul. Seperti ini loh geng. Ini digundul loh geng. Digundul, ini out eyes loh geng, out eye, matanya biru sama kuning. Ini digundul loh geng, kemarin itu ini parah banget. Jadi dia udah baik, tiap hari disalep. Dan beda dengan ini loh geng. Ini baru 2 bulan, besarnya hampir sama kan dengan yang 3 bulan. Jadi geng, yang kita perlu banget kita perhatikan itu adalah di saat kita pengen kucing kita itu sehat dan cepat besar, jauhkan dia dari yang namanya jamur semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Jika kita menemukan jamur, kita harus benar-benar teliti dan telaten untuk selalu bisa membersihkan kucing kita dari jamur itu loh geng. Karena jamur juga adalah penyakit yang membuat kucing itu bisa mati, dan juga walaupun bertahan badannya lambat untuk membesar loh gitu. Makanya itu kita butuh banget ekstra perhatian banget. Dan yang kedua tadi geng, jangan lupa segera selalu untuk dimandikan kucing kamu agar terhindar dari yang namanya kutu geng. Karena kalau kucing kamu jamuran dan kutuan, itu yang membuat kucing kita itu lambat untuk membesar. Kenapa bisa kutuan? Yaitu dari induknya kan. Induknya mungkin tidak bersih, tidak dimandikan, apa. Itu bisa terjadi. Atau mungkin bawaan nih. Dan syukurnya sih di rumah ini kucing-kucingnya semuanya udah diperiksa, nggak ada yang namanya kutuan lagi. Tidak ada kutuan, dan jamuran pun udah berkurang lagi. Dan akhirnya geng, ini dia udah mulai besar. Kemarin itu badannya cungkring banget, kecil banget geng. Di saat dia 2 bulan itu sudah kecil banget, dan ini udah sehat, dia udah selesai jamuran, dan karena jamurnya kemarin itu banyak banget, jadi kita gundul juga kemarin lagi. Makanya langkah-langkah yang perlu banget di saat kamu menemukan kucing kamu jamuran itu parah, kita perlu untuk menggundul. Karena ini juga salah satu untuk membuat kutu-kutu juga bisa mati. Itu kan karena di kulit itu berhubungan banget yang namanya jamur, kutu itu berhubungan banget. Makanya itu geng, kita butuh perawatan ekstra untuk kucing agar dia terhindar dari yang namanya jamur dan kutu ataupun kutu bawaan. Makanya itu perlu untuk dimandikan terus ya geng, untuk perkembangan dia bisa cepat besar. Yaudah geng, ini aja ya. Ini pengalaman aku kenapa kucing aku itu kemarin itu bontot, gak mau besar-besar. Ternyata masalahnya itu adalah karena dia jamuran dan kutuan geng. Itu kompleksnya itu di situ. Jika kamu menemukan kucing kamu udah jamuran, udah kutuan, lihat aja kucing kamu besarnya itu lambat. Makanya kita perlu ekstra untuk menjaganya geng. Ya udah geng, thank you ya. Inilah pengalaman aku yang aku share di sini ya. Thank you, dadah.